Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Septi Haryani, STMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Rosaika Putri, lalu ada Jeffrey Akbar, Syakila Levia Putri Adinda, Diana Tri Cahyaninala, dan Muhammad Galih Nugroho. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Slide pertama akan langsung dipresentasikan oleh saya sendiri. Judul artikel yang pertama yaitu pengaruh sales promotion dan store atmosphere terhadap impulse buying dengan positive emotion sebagai variabel intervening pada Planet Sports Tunjungan Plaza Surabaya. Penulisnya Oki Gunawan Kwan, volume 10 nomor 1 diterbitkan pada 2016. Fenomena dalam penelitian ini adalah kecenderungan konsumen yang suka melakukan impulse buying atau melakukan pembelian secara spontan, refleks, tiba-tiba, dan otomatis. Yang menjadi pertanyaan dari penulis apakah fenomena yang terjadi dalam penelitian tersebut dipengaruhi oleh sales promotion, yaitu program promosi per retail untuk meningkatkan penjualan. Store atmosphere yaitu keadaan toko yang didesain semenarik mungkin untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, dan positive emotion yang merupakan faktor terjadinya impulse buying ketika sedang berbelanja, di mana konsumen sedang mengalami perasaan senang atau gembira. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sales promotion dan store atmosphere berpengaruh terhadap impulse buying dengan positive emotion sebagai variabel intervening pada Planet Sports Tunjungan Plaza Surabaya. Metodologi penelitian ini yaitu populasinya masyarakat kota Surabaya yang pernah berbelanja produk di Planet Sports Tunjungan Plaza Surabaya. Teknik analisanya menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode PET analysis. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling. Sampelnya 100 responden dengan cara pengisian kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu pada bagian pembahasan penulis membagi sub pokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sales promotion terhadap positive emotion yang menunjukkan bahwa sales promotion yang baik akan menciptakan persepsi yang memancing ketertarikan konsumen untuk membeli produk di Planet Sports, sehingga sales promotion dapat meningkatkan positive emotion dari konsumen. Yang kedua yaitu store atmosphere terhadap positive emotion, yang menunjukkan ketika pelanggan merasakan suasana toko yang baik, maka secara tidak langsung emosi positif yang dimiliki pengunjung juga ikut meningkat. Yang ketiga, positive emotion terhadap impulse buying. Pada hubungan ini muncul rangsangan dari internal dan eksternal individu yang pada akhirnya mempengaruhi konsumen sehingga terciptalah impulse buying. Yang keempat, sales promotion terhadap impulse buying. Pada Planet Stores melakukan program sales promotion dengan baik sehingga dapat menarik minat konsumen, sehingga meskipun mereka tidak merencanakan pembelian, konsumen akan merasa senang ketika melihat barang yang sedang diskon. Yang kelima, store atmosphere terhadap impulse buying. Hal ini muncul dapat disebabkan dari hasil rangsangan suasana toko yang mendukung sehingga terjadinya keputusan pembelian yang tidak direncanakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa sales promotion dan store atmosphere merupakan variabel yang berpengaruh dalam menciptakan positive emotion dan impulse buying terhadap konsumen di Planet Sports, di mana dalam penelitian ini membuktikan bahwa sebuah toko yang dapat menarik minat konsumen adalah toko yang memiliki sales promotion dan store atmosphere yang dilakukan dengan baik dan benar. Penelitian ini membahas dengan adanya variabel-variabel tersebut, membuat penilaian bahwa Planet Sports berhasil dalam menjalankan program promosi dan desain toko yang dirancang oleh mereka. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada bagian metodologi penelitian tidak disebutkan secara jelas metode penelitian yang digunakan dan tidak adanya kerangka pemikiran. Rekomendasinya sebaiknya metode dan penelitian yang digunakan disebutkan serta dibuatnya kerangka pemikiran. Selanjutnya artikel yang berjudul Marketing Approach in Educational Institution Management, Transformation and Development Management.
Penulisnya Izida, Yulia, Rima, Oksana, Alexander, Rutenia, dan Natalia. Volume 8, nomor 4, tahun 2020. Jurnal yang berjudul Marketing Approach in Educational Institution Management, Transformation and Development Management ini berisi tentang fenomena perkembangan pendidikan di Rusia, perhatian dan kontrol yang cermat terhadap semua bidang kegiatan pendidikan, serta kewajiban untuk pengembangan berkelanjutan dari setiap lembaga pendidikan, termasuk kekhususan modern di bidang manajemen dengan menggunakan pendekatan pemasaran. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah apakah pendekatan pemasaran dalam manajemen institusi pendidikan, transformasi dan pengembangan pengelolaan tersebut berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktek konsumsi jasa pendidikan dengan menggunakan pendekatan pemasaran. Metodologi penelitiannya itu menggunakan metode survei online yang paling efektif untuk menyediakan kualitas dan kekhususan layanan pendidikan yang disediakan. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menganalisis 72 sumber daya elektronik dan lebih dari 95 pesan iklan dengan penawaran yang mengandung faktor daya saing yang sama. Hasil dari penelitian ini yaitu pada bagian pembahasan penulis menjelaskan mengenai apa saja hasil yang diperoleh tentang layanan pendidikan untuk anak prasekolah dan menjelaskan kualitas layanan yang ditawarkan menurut pandangan konsumen. Sebagian besar pusat pendidikan menggunakan informasi tentang staf pengajar yang berkualifikasi tinggi dengan mempromosikan layanan pendidikan di internet atau jejaring sosial yang lebih kompetitif. Artikel ini juga menunjukkan bahwa pilihan kelas tambahan menjadi pertimbangan orang tua karena dapat memperkuat kesehatan anak. Munculnya kenalan baru yang secara langsung dapat mempengaruhi sosialisasi anak di masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan dapat dianggap tidak hanya sebagai faktor sosialisasi seseorang, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi karena secara langsung mempengaruhi pilihan jalan masa depan seseorang, profesinya, penentuan nasib sendiri, dan nilai-nilai kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa perubahan radikal dalam esensi sistem pendidikan pada gilirannya memerlukan perubahan yang sama besarnya dalam isinya, relatif lambat namun baik, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat luas dan hierarki lembaga pendidikan dan pelatihan, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi dan pendidikan pasca sarjana. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari judul ini, serta tidak ada tinjauan pustaka sehingga tidak terdapat teori dan pendapat para ahli dari variabel yang diteliti. Pada bagian metodologi penelitian tidak disebutkan secara jelas metode penelitian yang digunakan serta rentang waktunya. Rekomendasinya sebaiknya membuat tinjauan pustaka agar jelas teori dan variabel yang digunakan serta dituliskan metode penelitian dan rentang waktu penelitiannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan jurnal tentang judul Pengaruh Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di PT Sarana Bandar Logistik. Penulis Febri Indra Prabowo, Yulianti Keke, Bambang Istadjab. Volume 15 nomor 2 Oktober 2021. Fenomena pada penelitian ini adalah perkembangan perusahaan, pelayanan, dan bidang pengangkutan dan penanganan barang dari waktu ke waktu semakin menjadi kepedulian konsumen. Hal ini bisa diteliti dari tingginya persaingan produk jasa, harga, promosi, lokasi, dan kualitas pelayanan. Dengan perusahaan lain yang juga semakin bagus, hal ini juga harus diutamakan oleh perusahaan jasa pelayanan adalah memaksimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat bersaing dalam menguasai pangsa pasar. Yang menjadi pertanyaan dari penulis adalah masih banyak permasalahan yang menjadi hambatan dan pelayanan dan pemasaran yang berdampak pada tingkat keputusan pembelian konsumen, seperti masih kurangnya ramah pelayanan informasi, jadwal kapal dan ketersediaan kapasitas muatan dalam kapal atau slot yang masih tersedia. Kurangnya iklan di media internet sehingga belum banyak individu maupun perusahaan yang mengetahui sehingga belum banyaknya individu maupun perusahaan yang ditawarkan perusahaan ini.
Jarangnya perusahaan melakukan promosi potongan harga sehingga promosi yang dilakukan perusahaan belum optimal dalam menarik minat konsumen. Untuk menggunakan perusahaan ini, kantor penerimaan barang yang hanya ada di Tanjung Priuk saja sehingga menyulitkan konsumen yang berada di daerah penyangga kota Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang jika ingin mengirim barangnya. Metodologi penelitian. Penulis menjawab pertanyaan pada penelitian ini dengan data-data yang dimiliki untuk menganalisis tentang pengaruh strategi pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen periode Desember tahun 2019 Februari sampai dengan tahun 2020. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah, yakni apakah ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian serta hipotesis yakni diduga ada pengaruh antara kedua variabel tersebut, dan hasil analisis di atas dapat bahwa adanya pengaruh juga pada kedua variabel tersebut, maka hipotesis terbukti benar. Kesimpulan, penelitian berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis terhadap data penelitian hasil dapat disimpulkan secara parsial dari hitungan uji terdapat dampak positif signifikan antara variabel strategi pemasaran dengan variabel keputusan pembelian konsumen, di mana terhitung sebesar 4.281 tabel sebesar 2,12 dan signifikan senilai 0,003 kecil dari 0,05, jadi HO tidak diterima dan HA dapat diterima. Dilihat dari nilai koefisien korelasi antara pengaruh strategi pemasaran terhadap variabel keputusan pembelian konsumen senilai 0,701 mendapatkan pengaruh yang positif dan kuat sebab ada interval. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan masalah atau rekomendasi. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak tidak mencantumkan metode penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Pada bagian pendahuluan kalimat tidak efektif dan tidak terdapat tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Yang ketiga yaitu pada tinjauan pustaka tidak terdapat sitasi pada banyak paragraf yang menyatakan bahwa kalimat tidak berdasarkan para ahli dan tidak terdapat indikator dan variabel yang diteliti. Yang keempat yaitu pada bagian metodologi penelitian tidak terdapat rincian teknik penentuan narasumber dan rentang waktu. Yang kelima yang terakhir, pada bagian kesimpulan, hal yang disimpulkan sudah cukup tepat, hanya saja kurang menggambarkan secara keseluruhan dari isi artikel. Baik, selanjutnya adalah jurnal judul Faktor-faktor kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pendahuluan. Fenomena pada penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan autor yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan diperlukan untuk memperkuat teori yang diteliti. Untuk melihat hubungan antara variabel dan membangun hipotesis juga sangat diperlukan pada pembahasan hasil penelitian. Artikel ini membahas pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, suatu studi literatur manajemen pemasaran. Yang menjadi pertanyaan dari penulis adalah, banyak mahasiswa dan autor yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiah sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan perlu untuk memperkuat teori yang diteliti, juga sangat diperlukan pada pembahasan hasil penelitian. Metodologi penelitian. Penulis menjawab pertanyaan pada penelitian ini dengan menguji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang dibahas khususnya di lingkup manajemen pemasaran. Di samping itu, menganalisis artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang diceritasi sumber-sumber daya, Mendeley dan Scholar Google. Penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah, berdasarkan kajian teori dan review hasil artikel yang relevan, serta gambar dari conceptual framework, maka kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Tekbal berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 2. Responsif berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, reliability berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, asuransi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Dan yang terakhir, yang keenam, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Keterbatasan masalah dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak tidak mencantumkan metode penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Pada bagian pendahuluan kalimat tidak efektif dan tidak terdapat tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian. Yang ketiga, pada tinjauan pustaka tidak terdapat situasi banyak pada paragraf, menyatakan bahwa kalimat tidak berdasarkan para ahli dan tidak terdapat indikator dan variabel yang diteliti. Yang keempat, pada bagian metodologi penelitian tidak terdapat rincian teknik penentuan pada narasumber dan rentan waktu. Pada bagian kesimpulan, hal yang disimpulkan sudah cukup tepat, hanya saja kurang menggambarkan secara keseluruhan isi dari artikel. Identitas, judul, pengaruh bauran pemasaran 4P terhadap keputusan pembelian pupuk eceran di toko Tani Makmur Pagar Alam Sumatera Selatan. Penulisnya Ginta Rian Saputra Roswati. Volume nomor dan tahun, volume 1, nomor 2, tahun Desember 2020. Pendahuluan. Fenomena pada penelitian ini adalah di Indonesia terdapat 5 produsen besar pupuk anorganik yang berupa perusahaan BUMN dan produk swasta yang lainnya. Produsen-produsen pupuk ini saling bersaing mendapatkan pasar untuk memasarkan produknya dengan menawarkan keunggulan produk masing-masing. Salah satunya yaitu produk pupuk retail atau pupuk eceran. Di Sumatera Selatan, terdapat sebuah produsen pupuk yang bernama PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang harus bersaing untuk mendapatkan pasar karena produk dari produsen pupuk lain sudah membanjiri pasar kebutuhan pertanian dan perkebunan di Sumatera Selatan. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana pengaruh 4P atau produk harga tempat dan promosi terhadap keputusan pembelian pupuk eceran di toko Tani Makmur Pagar Alam Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh bauran pemasaran 4P terhadap keputusan pembelian pupuk eceran di toko Tani Makmur Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, populasinya sebanyak 1.312 pembelian, sampelnya 93 responden. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh produk harga tempat dan promosi terhadap keputusan pembelian pupuk eceran adalah sebesar 53,4%, sedangkan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain bauran pemasaran 4P. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh produk, harga, tempat, dan promosi terhadap variabel terikat secara simultan. Lalu yang ketiga, antara variabel produk, harga, tempat, dan promosi memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian pupuk. Kesimpulan yang pertama, terdapat pengaruh variabel produk, harga, tempat, dan promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian. Namun, hanya variabel produk, tempat, dan promosi yang berpengaruh signifikan. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh variabel produk, harga, tempat, dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang ketiga, variabel produk berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, pengaruh variabel produk, harga, tempat, dan promosi terhadap keputusan pembelian dikategorikan dalam tingkat hubungan yang kuat. Lalu yang terakhir, pengaruh variabel produk, harga, tempat, dan promosi terhadap keputusan pembelian pupuk eceran adalah sebesar 53,4%. Sedangkan sisanya yaitu 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain.
Keterbatasan. Yang pertama, fenomena mengenai bauran pemasaran 4P tidak terlalu tergambarkan. Yang kedua, tidak terdapat kerangka pemikiran. Rekomendasi yang diberikan yang pertama, sebaiknya fenomena tergambarkan. Yang kedua, sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Entitas, judul paper Marketing Management in the Shape of Hotel and Tourist Service. Penulis, Natalia Yegoriskina, Dmitry V. Surkin, Antonina S. Peterenko, Sergei Yedemin, dan Natalia S. Yarovaya. Volume nomor dan tahun, volume 6 nomor S6 tahun 2016. Pendahuluan. Fenomena pada penelitian ini adalah meningkatnya persaingan di antara organisasi industri pariwisata dan industri perhotelan yang mengarah ke objek persaingan tidak hanya dari tarif akomodasi saja, tetapi kualitas, layanan, dan promosi. Selain itu, penjualan produk hotel tidak hanya bergantung pada staf hotel, tetapi juga pada kualitas internal produk hotel seperti fasilitas, kenyamanan, budaya, tingkat layanan, dan citra hotel. Oleh karena itu, realisasi produk perhotelan dan juga hotel membutuhkan keterampilan profesional yang tinggi, seni manajemen strategis dan operasional, budaya spiritual yang tinggi, kualitas manusia terbaik, dan pelatihan personel yang tinggi. Metodologi penelitian didasarkan pada metode dialektis, sistem dan pendekatan strategis terhadap objek yang dianalisis. Ketentuan penelitian didasarkan pada penggunaan metode kombinasi analisis sejarah dan logis, perbandingan dan sintesis, induksi dan deduksi, metode ekonomi statistik, dan penilaian ahli. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah hotel modern menawarkan kepada konsumen tidak hanya layanan akomodasi dan makanan saja, tetapi juga beragam hiburan, transportasi, komunikasi, dan lainnya. Paket layanan bervariasi tergantung pada kelas hotel. Variasi layanan seperti itu ditentukan oleh persaingan yang signifikan dalam industri perhotelan. Pemilik hotel dipaksa untuk mengikuti preferensi pelanggan yang terus berubah dan berusaha untuk selalu memuaskan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, keberhasilan industri perhotelan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan kualitas layanan staf yang terlibat di bidang ini. Kesimpulan yang didapatkan bahwa untuk hotel, penting bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan harapan klien atau yang diharapkan dapat menarik perhatian hotel. Perkiraan pengunjung hotel menyediakan layanan kepada mereka dengan cara berkomunikasi dengan mereka melalui telepon secara langsung, dengan cara mereka menyapa dan memecahkan masalah mereka dalam mendapatkan layanan. Itulah sebabnya pemasaran membuat setiap karyawan sebagai staf administrasi dan pendukung untuk dapat memikirkan klien dan melakukan segala kemungkinan untuk membangun dan mempertahankan representasi klien bahwa dia adalah nilai tertinggi dalam industri perhotelan. Keterbatasan, tidak terdapat kerangka pemikiran. Lalu yang kedua, tidak memaparkan rumusan masalah dan tujuan penelitian secara detail. Yang ketiga, jenis penelitian tidak disebutkan. Dan yang keempat, tidak terdapat populasi dan sampel. Maka rekomendasi yang diberikan, sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Kemudian, sebaiknya peneliti memaparkan rumusan masalah dan tujuan penelitian secara detail. Selanjutnya, sebaiknya jenis penelitian juga disebutkan. Dan yang terakhir, sebaiknya ditambahkan populasi dan sampel. Judul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genting UD Berkah Jaya. Penulis Moh Rusdi, nama jurnal Studi Manajemen dan Bisnis. Volume
nomor 6 tahun 2019. Pendahuluan. Fenomena dalam penelitian ini adalah di era globalisasi saat ini munculnya persaingan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dihadapkan dengan berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Semakin sengitnya persaingan dapat dipicu oleh semakin majunya teknologi, salah satunya kemajuan teknologi produksi. Sedangkan perusahaan strategi, perusahaan masih menggunakan tatap muka atau sistem mulut ke mulut. Yang menjadi pertanyaan dari penulis, apakah fenomena yang terjadi dalam penelitian tersebut memerlukan strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan? Strategi pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Genteng UD Berkajaya di Karangpenang, Sampang. Metodologi penelitiannya: populasi, pemilik perusahaan dan karyawan perusahaan Genting UD Berkajaya. Teknik analisanya metode deskriptif, teknik pengumpulan datanya wawancara dan observasi. Hasil dan pembahasan. 1. Dari tabel dapat dilihat bahwa volume penjualan pada tahun 2016 sebesar 555.000, untuk tahun berikutnya 2017 volume penjualan sebanyak 475.000, berarti pada tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 volume penjualan 498.000, berarti pada tahun 2018 perusahaan mengalami kenaikan disebabkan permintaan Genteng Mandili meningkat. Jika dilihat dari tahun ke tahun, penjualan perusahaan mengalami penurunan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penjualan menurun pada perusahaan Genteng UD Berkah Jaya yaitu kurangnya strategi pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, dalam memasarkan produknya masih menggunakan cara tradisional dengan cara bertatap muka langsung atau sistem mulut ke mulut. Yang keempat, tindakan-tindakan perusahaan agar dapat mempengaruhi konsumen ada 4 macam, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Kesimpulan. 1. Faktor yang mempengaruhi volume penjualan menurun pada perusahaan UD Berkah Jaya adalah kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, dalam memasarkan produknya masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan cara bertatap muka langsung atau sistem mulut ke mulut. Yang ketiga, perusahaan UD Berkah Jaya menjual beberapa jenis genting, diantaranya genting gelombang, genting botol, genting pres, dan genting mandili. Keterbatasan masalah dari artikel tersebut yaitu pertama, tidak ada kerangka pemikiran. Yang kedua, tidak tahu berapa banyak yang diwawancarai. Yang ketiga, tidak ada beberapa banyaknya karyawan. Tidak ada jumlah. Judul: Pengaruh strategi pemasaran terhadap kepuasan dan keputusan pembelian produk usaha kecil menengah atau UKM 310 di Makassar. Penulis Nurna Ningsih. Nama jurnal Aplikasi Manajemen dan Kewirausahaan Massaro. Volume nomor dan tahun volume 1 nomor 1 Februari 2019. Pendahuluan. Fenomena dalam penelitian ini adalah pengembangan usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia yang menjadi bagian dari prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan UKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Para pelaku UKM perlu memperhatikan strategi pemasaran menjalankan bisnis agar dapat berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat, di mana pada era teknologi saat ini hampir semua produk dapat dilihat dari internet, baik berupa tampilan, resep, ataupun cara membuat produk.
Yang menjadi pertanyaan dari penulis, apakah fenomena yang terjadi dalam penelitian tersebut memerlukan strategi pemasaran terhadap kepuasan dan keputusan pembelian produk usaha kecil menengah. Strategi pemasaran, apa itu strategi pemasaran? Adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap kepuasan dan keputusan pembelian produk usaha kecil menengah atau UKM 310 di Makassar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Populasinya pembeli produk usaha kecil menengah atau UKM yang dilakukan pada tempat pemasaran produk dari beberapa lokasi pameran UKM 310 Kota Makassar. Sampelnya ada 100 responden. Teknik analisis datanya menggunakan software PLS 328. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Uji validitas konstruk penyusun variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil bootstrapping aplikasi Smart PLS 328 dengan nilai autoloading. Yang kedua, pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan bootstrapping yang menunjukkan nilai koefisien jalur baik berupa pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang ketiga, strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,818 dan T statistik sebesar 233 serta p-value 0,000 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembeli. Karena dari kualitas produk serta bentuk kemasan yang unik, harga terjangkau, lokasi pameran, serta promosi telah memberi kesan yang memuaskan pada para pembeli. Yang keempat, kepuasan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,278 dan T statistik sebesar 2,536 serta p-value 0,019 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Para pembeli umumnya puas akan rasa dari produk ataupun tampilan kreatif dari kerajinan tangan UMK 310. 5. Strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,535 dan T statistik sebesar 4,83 serta p-value 0,000 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan untuk penelitian ini yakni secara parsial strategi pemasaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan keputusan pembelian produk UKM 310. Di samping itu, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk UKM 310. Adapun secara tidak langsung, strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk UKM 310 jika dimediasi oleh kepuasan pembeli. Keterbatasan masalah, yaitu pada bagian metodologi penelitian tidak disebutkan waktu dan berapa lama menelitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Nugroho. Saya di sini akan membacakan hasil dari review yang telah saya kerjakan. Yang pertama, judulnya pengaruh experiential marketing terhadap minat beli ulang pelanggan pada rumah makan beringin Pematang. Pendahuluan, fenomena dalam penelitian ini adalah bahwa experiential marketing yang dilakukan rumah makan beringin masih menimbulkan kecenderungan konsumen untuk berpindah restoran, yang artinya minat beli ulang pelanggan masih rendah. Selain itu, ketatnya persaingan industri rumah makan di Siantar menjadi tantangan yang besar bagi rumah makan beringin Indah untuk terus mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh eksperimental marketing yang terdiri dari sense, feel, think, art, dan relate terhadap minat beli ulang pelanggan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan yaitu masyarakat yang pernah bersantap di rumah makan beringin yang menjadi lokasi penelitian. Untuk menentukan sampel, dilakukan pengukuran yang menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Penelitian ini menggunakan 96 responden. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis data penelitian diketahui bahwa variabel experiential marketing terdiri dari sense, feel, think, art, dan relate. Dalam penelitian ini memberikan hasil positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Hal ini juga didukung oleh uji signifikan parsial atau uji T yang menghasilkan nilai T variabel sense sebesar 3,032 dengan signifikan 0,003. Yang kedua, hasil analisis data tentang variabel feel menunjukkan bahwa feel memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan. Yang ketiga, hasil analisis data dengan variabel think menunjukkan bahwa think memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan. Yang keempat, hasil analisis data tentang variabel art menunjukkan bahwa art memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan. Yang kelima, hasil analisis data tentang variabel relate menunjukkan bahwa relate memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel sense berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan pada rumah makan beringin. Yang kedua, variabel feel berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan. Yang ketiga, variabel think berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan pada rumah makan beringin. Yang keempat, variabel art berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan pada rumah makan beringin. Yang kelima, variabel relate berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan pada rumah makan beringin indah. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, tidak terdapat kerangka pemikiran. Yang kedua, tinjauan pustaka yang kurang lengkap. Jurnal yang kedua, judulnya Pengaruh Experiential Marketing terhadap minat beli ulang pelanggan. Pendahuluan, fenomena dalam penelitian ini adalah telah terjadinya pergeseran tren seiring dengan bertambahnya kemakmuran masyarakat secara umum. Jasa kuliner menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana kini makan di restoran telah menjadi gaya hidup konsumen. Selain menjadi gaya hidup, rata-rata konsumen menyukai keadaan di mana pelanggan diberikan serba instan dan cepat. Konsumen mencari suatu nilai dan pengalaman yang tidak didapatkan ketika mereka makan atau melakukan aktivitas sosial saat berada di rumah. Hal tersebut berdampak pada intensitas persaingan antar pelaku bisnis restoran, sehingga para pelaku bisnis selalu berusaha menciptakan inovasi, strategi, diferensiasi, dan keunikan yang tidak hanya pada makanan dan minumannya, namun juga pada pelayanannya sehingga menciptakan pengalaman yang berkesan bagi konsumen. Dengan experience yang diberikan menciptakan kesan bagi konsumen sehingga mereka berniat melakukan pembelian ulang. Restoran Dapur Dito, Kito, Jambi dengan konsep restoran memiliki nuansa suasana alam, kebun, dan juga danau. Sebagai pelengkap tema, restoran ini juga memiliki berbagai dekorasi seperti saung-saung sebagai tempat duduk yang membuat konsumen merasa berada di tengah alam pedesaan. Tidak hanya tema dan konsep yang berbeda dari kompetitor lain, namun juga terdapat makanan khas restoran itu sendiri, seperti nasi goreng Dapur Kito. Hal ini dilakukan restoran Dapur Kito agar terciptanya image yang baik bagi restoran yang bertemakan suasana alam yang kuat namun tetap modern, sehingga konsumen bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dari restoran lainnya ketika melakukan konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variabel experiential marketing yang berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap minat beli ulang konsumen. Metodologi penelitian.
Populasi merupakan seluruh pelanggan yang melakukan pembelian di rumah makan Dapur Kito. Sementara sampel dipilih teknik yang menggunakan sampel random sampling. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan kriteria Malhotra yang memperoleh ukuran sampel menjadi 126 unit. Data pilihan ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap minat beli ulang pada restoran Dapur Kito adalah variabel feel, art, dan relate. Dan yang paling mendominasi mempengaruhi adalah variabel feel dan art. Namun untuk variabel sense dan think menghasilkan nilai negatif dan tidak signifikan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara simultan, variabel experimental marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang pada restoran Dapur Kito Jambi. Sedangkan secara parsial, variabel independen yang berpengaruh terhadap minat beli ulang restoran Dapur Kito terdiri dari feel, art, dan relate. Yang kedua, variabel independen yang mendominasi mempengaruhi minat beli ulang pada restoran Dapur Kito. Nilai probabilitas signifikansi dari kedua variabel tersebut yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian. Fenomena yang dipaparkan tidak terlalu jelas. Yang kedua, tidak terdapat kerangka pemikiran. Yang ketiga, tidak terdapat jenis penelitian. Rekomendasi, penulis sebaiknya memaparkan fenomena yang jelas pada penelitiannya. Yang kedua, sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, sebaiknya jenis penelitian disebutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon masukan dan sarannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.